Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali hari ini dengan Umi Surna dalam pembelajaran tematik. Teman-teman sudah melaksanakan sholat duha dan ibadah pagi lainnya belum? Jika belum, silakan dilaksanakan terlebih dahulu ya. Baru setelah itu boleh menyaksikan video pembelajaran yang Umi kirimkan hari ini. Hari ini Umi akan menjelaskan materi yaitu tentang satuan berat dan keberagaman peran di sekolah. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, jika di pembahasan minggu lalu Umi sudah menjelaskan sedikit tentang satuan berat, hari ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang satuan berat. Oke, ini tangganya ya teman-teman, seperti yang kemarin Umi jelaskan. Ingat, setiap turun satu anak tangga itu dikalikan 10, dan setiap naik satu anak tangga itu dibagi 10. Ingat, 1 kilogram sama dengan 1000 gram, 1 hektogram atau ons sama dengan 100 gram, dan 1 dekagram sama dengan 10 gram, 1 gram sama dengan 1 gram, 1 desigram sama dengan 0,1 gram, 1 cm sama dengan 0,01 gram, dan 1 mg sama dengan 0,001 gram. Oke, kita akan coba mengerjakan soal satuan berat. 5 kg sama dengan titik-titik gram. Kita akan lihat di anak tangga teman-teman. Kilogram ke gram itu akan turun 3 tingkat. Ingat, setiap turun 1 tingkat dikalikan 10, maka 5 kali 10 dikali 10 dikali 10 10 dikali 10 itu sama dengan 1000 ya teman-teman. Jadi 5 kali 1000 sama dengan 5000 gram. Oke, contoh berikutnya. Lani punya 8 kantong apel Malang. Kita akan coba mengerjakannya. Berat 1 kantong sama dengan 250 gram. Ditanyakannya berapa kilogram berat seluruh apel yang dibeli oleh Lani. Oke, penyelesaiannya dapat kita kerjakan seperti ini teman-teman. Ada 8 kantong yang berisi masing-masing 250 gram. Artinya berat apel Lani adalah 8 kantong dikali 250 gram. Kita dapatkan hasilnya 2000 gram. Kita lihat tangga gramnya ya teman-teman. Gram ke kilogram naik 3 anak tangga, yang artinya kita bagikan 1000, atau cukup kita hilangkan nolnya sebanyak 3 kali. Jadi kita peroleh hasilnya menjadi 2 kilogram. Jadi berat seluruh apel Malang Lani adalah 2 kilogram. Contoh berikutnya. Oke, diketahui tangkapan ikan nelayan adalah 10 kilogram 300 gram. Setelah jadi ikan asin, beratnya berkurang menjadi 8 kilogram lebih 200 gram. Ditanyakannya berapa gram berat air yang menguap. Oke, penyelesaiannya adalah, supaya lebih mudah, kita harus menyamakan satuannya dulu ya ke gram. Berat ikan basah adalah 10 kg 300 gram.
Oke, yang berbeda adalah 10 kg ditambah 300 gram. Karena kilogram itu masih kilogram, kita akan rubah menjadi gram. Kita akan mengalihkannya 1000. 10 dikali 1000 gram ditambah 300 gram sama dengan 10.000 gram ditambah 300 gram sama dengan 10.300 gram. Berat ikan asin sama dengan 8 kg 200 gram. Artinya adalah 8 kg ditambah 200 gram. Kita akan mengubah satuannya, maka akan kita dapatkan 8 dikali 1000 gram ditambah 200 gram sama dengan 8000 gram ditambah 200 gram. Kita akan mendapatkan hasilnya adalah 8200 gram. Jadi berat air yang menguap adalah berat ikan basah dikurang berat ikan asin sama dengan 10.300 gram dikurang 8.200 gram. Hasilnya adalah 2.100 gram. Jadi berat air yang menguap adalah 2.100 gram. Oke, teman-teman sampai sini paham? Selanjutnya kita akan masuk ke materi PPKN, yaitu keberagaman peran di sekolah. Setiap warga sekolah memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda demi kemajuan sekolah, teman-teman. Yang pertama adalah ketua atau pengurus yayasan. Perannya adalah sebagai pendiri sekolah swasta seperti kita, teman-teman. Kalau di sekolah negeri tidak ada pengurus yayasan ya. Tugasnya adalah yang pertama, memberikan kesejahteraan kepada seluruh warga sekolah. Yang kedua, mengelola sekolah. Yang ketiga, memberikan perlindungan untuk warga sekolah. Yang keempat, membuat keputusan terkait anggaran sekolah. Yang kelima, menetapkan kebijakan. Yang kedua, yaitu kepala sekolah. Perannya adalah sebagai pemimpin sekolah. Tugasnya yang pertama, menyusun program kerja dan anggaran sekolah. Yang kedua, mengatur kegiatan belajar mengajar di sekolah. Yang ketiga, melakukan supervisi atau penilaian kerja terhadap guru dan karyawan. Yang keempat, mengatur penggunaan sarana dan prasarana sekolah. Yang kelima, menjaga hubungan baik dengan seluruh warga sekolah dan masyarakat. Yang ketiga yaitu wakil kepala sekolah. Perannya sebagai wakil pemimpin di sekolah. Adapun tugasnya yang pertama, menyusun program pembinaan. Yang kedua, menyusun program kegiatan ekskul. Yang ketiga, mengatur pertemuan dengan wali murid. Yang keempat, menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana. Selanjutnya, yang keempat yaitu guru. Nah, peran guru adalah sebagai orang tua teman-teman di sekolah dan tenaga pendidik di sekolah. Tugas guru itu banyak banget, teman-teman. Yang pertama, diantaranya memberikan ilmu kepada siswa di sekolah. Yang kedua, memberikan bimbingan, pengarahan kepada siswa di sekolah. Yang ketiga, memberikan penilaian dan evaluasi untuk siswa. Yang keempat, membuat administrasi keguruan. Yang kelima, menjalin hubungan baik dengan wali murid. Dan masih banyak lagi, teman-teman. Yang kelima, tentu saja siswa dan siswi atau teman-teman. Perannya adalah sebagai peserta didik di suatu sekolah. Tugasnya sama banyaknya, teman-teman. Di antaranya yang pertama, teman-teman harus belajar dengan rajin dan melaksanakan tugas. Yang kedua, mematuhi dan melaksanakan tata tertib di sekolah. Yang ketiga, menghormati dan mematuhi perintah guru dalam hal kebaikan.
Yang keempat, menghormati warga sekolah yang lainnya. Selanjutnya, karyawan dan staf tata usaha. Perannya adalah sebagai staf dalam bidang pelayanan. Tugasnya yang pertama, melayani pembayaran SPP siswa. Yang kedua, membantu melaksanakan administrasi sekolah, administrasi guru, dan administrasi murid. Selanjutnya yaitu petugas kebersihan. Nah, perannya sebagai tim kebersihan sekolah. Di antaranya, yang pertama tugasnya menjaga dan merawat kebersihan sekolah. Misalnya, membersihkan ruang kelas, ruang guru, lapangan, masjid, dan lain-lain. Selanjutnya, yaitu penjaga sekolah. Nah, perannya adalah sebagai tim keamanan sekolah. Yang pertama tugasnya menjaga keamanan sekolah. Yang kedua menjaga barang atau fasilitas sekolah dari gangguan atau pencurian. Oke teman-teman, nah itu tadi penjelasan tentang keberagaman peran di sekolah. Sebagai seorang siswa, kita memiliki tugas untuk belajar dan mengerjakan tugas dengan baik teman-teman. Tugas yang diberikan guru itu bisa jadi berkelompok atau perorangan. Nah, kalau tugas yang diberikan secara berkelompok itu harus dikerjakan secara berdiskusi ya teman-teman. Nah, berbicara tentang diskusi, dalam sebuah diskusi kelompok, setiap anggota kelompok diskusi harus memiliki peran dan tugasnya masing-masing. Misalnya, yang pertama, ada yang bertugas sebagai pemimpin diskusi atau ketua kelompok. Yang kedua, ada yang bertugas mencatat hasil diskusi. Yang ketiga, ada yang bertugas sebagai wakil ketua kelompok. Yang keempat, ada yang bertugas mempresentasikan hasil diskusi. Yang kelima, ada yang bertugas menjawab pertanyaan siswa lain saat melakukan presentasi. Nah, semua tugas-tugas itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman dapat menerima materi yang Umi berikan hari ini. Nah, untuk tugas teman-teman di rumah agar teman-teman silakan mengerjakan buku pena di halaman 51, nomor 1, A, B, dan C, dan juga nomor 3 dan 4, serta pada buku pena di halaman 67, bagian keterampilan kinerja praktik, yaitu nomor 1 dan 3. Silakan menuliskannya di buku tulis teman-teman. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa sesudah belajar bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah terhadap kami kebenaran sehingga kami bisa mengikutinya, serta tunjukkanlah terhadap kami kejelekan sehingga kami bisa menjauhinya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.